Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Waduh, luar biasa. Ada yang baik, ada yang luar biasa keren. Bagaimana kabarnya teman-teman pemuda? Asik. Dari sekolah mingguan ke sekolah mingguan gimana? Apa kabar? Bapak Ibu majelis sehat? Puji Tuhan. Terima kasih. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya minta nanti bergantian bacanya. Yang ganjil saya, yang genap Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya yang jadi pelayan firman hari ini bukan saya, ya. Tapi ada Bapak Divisi Yusuf karena perhalangan beliau, jadi tidak bisa. Jadi ya sudahlah. Karena saya ditunjuk sama ketua, udah ya, langsung aja ambil alih. Baik Bapak Ibu, kita akan bacakan Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dengan judul Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, yang menumpang di rumah orang berdosa. Kita baca sama-sama ya, ayat 9 dan 10-nya. Kata Yesus kepadanya, hari ini pada rumah ini, karena orang ini anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara, waktu mungkin udah pernah Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama waktu zaman SMA lah, ya, atau zaman budak Angkon, atau zaman yang kita masih sekolah bercanda dengan teman, ataupun sekarang masih ada berlaku bercanda dengan teman dengan menyebutkan nama orang itu bukan nama aslinya, ya. Misalnya saya di sini terkena dipanggil sama teman-teman yang sebaya saya itu Kuntri, si Kuntri nggak mana, ya. Terus mungkin di sini ada Bapak Heberius, kalau saya panggil Bapak Heberius Kang Jebeng, gitu kan. Banyaklah hal-hal tersebut. Itu yang kita alami waktu zaman dulu. Tapi judulnya itu bercanda karena sama teman dekat, ya. Tapi yang dialami Zakheus bukan hal bercanda, bukan karena bercanda, tapi Zakheusnya sendiri yang Bapak Ibu tahu dia adalah saya bertanya ke anak sekolah minggu deh, Zakheus siapa Zakheus? Pemungut cukai. Kalau cukai itu apa sih? Hah? Cukai itu apa? Pajak, betul. Ya, jangan sampai bingung, cukai itu naon? Pemungut cukai itu cuka atau naon? Gitu kan. Cukai itu pajak ya. Biasanya kalau nanti di rokok tuh ada cukai sekian, gitu kan, kalau ada pajak. Itu yang dialami Zakheus. Karena kelakuan Zakheus saat itu merugikan. Dia sebagai pemungut pajak yang sangat kejam. Artian
Bagi orang yang tidak pungut pajak, dia datang ke rumahnya, mungkin datang ke rumahnya terus barang-barang ayam di jero imah diangkut. Pokoknya mana bayar pajak. Ukurnya rek diangkut. Sekejam itu. Mungkin lebih kejam lagi. Tapi saat itu Sakeus sering mendengar bagaimana Yesus, siapa Yesus, sampai Sakeus mungkin si Yesus ya. Terus dia dengar kalau Yesus akan datang ke daerah dia, ke daerah itu, ke daerah di mana tempatnya Sakeus tinggal. Dia penasaran, dia ingin tahu siapa Yesus. Dan ketika Yesus datang, Yesus yang sudah viral, yang sudah terkenal, ya, Yesus yang dieluk-elukan saat itu, Yesus yang ibu-ibu yang banyak nyerahin datang, minta dipoto, minta selfie sama Yesus. Kalau terjadi saat ini, mungkin begitu, ya. Pokoknya terkenal, banyak yang menyalami, banyak yang teriak-teriak Yesus. Hingga Sakeus penasaran. Ayah naon kayak naon eta Yesus bisa istilahnya sampai banyak orang yang mengeluh-elukan dia. Pas kerumahan Yesus datang ke situ karena Sakeus pendek, itu tidak bisa melihat karena orang berarti tinggi-tinggi. Ya. Akhirnya dia punya akal, saya harus lari duluan. Pokoknya penasaran ingin lihat bagaimana muka Yesus. Dia lari duluan dan naik pohon. Ya. Naik pohon, sudah naik pohon dia pada posisi yang tepat. Wah, ini di tengah-tengah tangkalan aja, ngaroyong ke tengah jalan. Ya. Posisi saya enak nih, bisa melihat, memandang Yesus dengan tepat. Itu yang terjadi pada Sakeus. Namun sebelumnya Sakeus itu boleh dibilang, sekali lagi yang saya bilang tadi, itu namanya sudah tidak ada yang memanggil nama dia Sakeus. Bisa aja si kurang ajar, si korup, ya, si cengos, sama mana misalnya gitu kan, si hidung atau apa, si pendek gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi Sakeus tidak ada yang menemani, ya kecuali mungkin anak buahnya. Tapi anak buahnya itu masih ngedumel berdua, dasar seperti itu kan banyak. Ketika Sakeus menempati naik pohon dan dia bisa melihat dengan arah pandang yang tepat, pas kerumunan datang, Sakeus sudah mulai, itu udah kelihatan, rambutnya panjang, benih rongga mancung, udah mulai ketika Yesus datang. Dan ketika Yesus datang, Yesus melihat Sakeus. Bisa dibayangkan Sakeus yang istilahnya sama-sama mengidolakan Yesus, yang sama-sama yang Sakeus penasaran itu, Yesus melihat ke arah dia. Saling berpandangan dan Yesus bilang, Sakeus turun, aku akan datang ke rumahmu. Bapak Ibu bisa dibayangkan, ketika Sakeus banyak orang yang mencerca, banyak orang yang menghina, Yesus memanggil Sakeus dengan benar. Sakeus turun, aku akan ke rumahmu. Bisa dibayangkan, ketika orang lain sudah tidak memanggil saya Grace, ketika orang lain sudah memanggil saya si koplok, si cidek, kurang ajar, tapi Yesus memanggil saya tiba-tiba tanpa saya yang asli. Sakeus Grace turun, atau Sakeus turun. Saat itu banyak orang yang di situ ada pemuka agama, ada pendeta-pendeta mungkin yang sama-sama datang ingin melihat Yesus. Mereka langsung
Nah, betul si Sakeus. Kan si Sakeus lagi ya, mungkin bukan dipanggil Sakeus lagi. Nah, jelma eta. Kenapa sama dia? Kan dia sudah berdosa. Waduh, sudah apa? Mencap dirinya tidak berdosa, membandingkan dirinya dengan Sakeus yang berdosa. Yang saya akan garis bawahi di sini, yaitu Yesus tidak memandang Sakeus lalu begitu aja, tapi Yesus menghargai Sakeus. Yesus tahu dan Yesus mengerti apa yang dibutuhkan Sakeus. Beda lagi dengan kita. Misalnya, kalau ada seseorang yang melakukan pelanggaran, wah, mana ini sebalik gitu kan. Terus saudara dia itu misalnya minta maaf, gitu kan. Boleh kamu minta maaf, tapi harus begini-begini, jadi ada syaratnya. Tapi Yesus memandang Sakeus, memandang sebagai manusia, memanusiakan manusia. Tidak pernah Yesus melakukan hal yang tidak membuat kita nyaman. Akhirnya apa? Sudah sekian lama Sakeus sudah tidak dipanggil namanya dengan benar. Ada sisi lain di diri Sakeus. Bisa saja dia terperanjat, Gusti. Atau misalnya, oh ini dia yang satu orang yang baru memanggil saya dengan benar. Bapak Ibu tahu arti Sakeus? Arti Sakeus orang yang suci hatinya, bertolak belakang dengan pekerjaan dia. Ketika Yesus panggil, hei orang yang suci hatinya, turun, aku akan ke rumahmu. Sama dia tidak tahu itu benar. Kalau manusia begitu kan? Ya, kita pasti begitu. Lain. Ya, terkadang ketika orang bertobat, ketika orang mengakui dosa, kita sebagai manusia sering memberikan syarat. Menang mana sedih, tapi mana kudu harus melakukan ada pelanggaran kode etik. Jadi kalau di gereja jangan gitu ya Pak. Aduh bahaya lah. Apa hal rohani misalnya tiba-tiba ada pelanggaran, tiba-tiba harus dihukum kode etik dulu dan kita membuka diri. Bukan organisasi negara lah, gitu kan. Sebisa-bisa dengan kasih seperti Yesus. Bukan kepada gereja saja, tapi berarti diri kita juga harus begitu. Sekali lagi, Tuhan memandang kita bukan karena kesalahan kita. Tuhan tahu kita akan berdosa, Tuhan tahu kita akan berbuat yang tidak baik, tapi kalau kita berusaha mau mendekati Dia, Tuhan pasti menghargai kita lebih tinggi dari apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan firman. Biarlah kami dengan ini menjadikan kekuatan bagi kami. Dan kami memahami kalau Engkau bukan Tuhan yang selalu melihat kesalahan kami, tapi Engkau selalu mengampuni kami. Terima kasih Bapa, letakkan ini dalam hati kami supaya kami menilai orang lain itu tidak untuk menghakimi dulu, tapi kami memiliki kasih seperti Engkau, belajar untuk hal demikian. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bagus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman yang sekolah minggu dan PKP, kita akan lanjut acara selanjutnya, yaitu kita akan memberikan persembahan. Kami undang Bapak persembahan. Kita akan mengangkat pujian gereja untuk 383 dengan judul Penyembah.
untuk ibadah kompak berikutnya akan dilaksanakan Minggu 1 Juni 2025. Pembicara Bapak Vicky Seloraja. Sesi kedua dialog bersama tentang dasar kerja kausan pusaka. Emang hari ini itu sesi untuk yang pertama pasti bakalan nyambung itu saya bikin atau komisi bikin itu sampai 4 kali karena bakal panjang tentang dasar kerasuan pusaka. Jadi untuk hari ini nanti sebagian lagi kalau misalnya tidak pertanyaan nanti pertanyaan Bapak Ibu kurang ataupun misalnya belum terjawab bisa disambung lagi ke bulan berikutnya, begitu seterusnya. Untuk MC Bapak Thomas dan musik nanti Bapak Mahendra dan Indra Krisna. Terima kasih. Selanjutnya, saudara. Laporan kas Komisi Bapak bulan April 2025 saldo bulan Maret sebesar 4.550. Untuk pemasukan konsumsi ibadah uang persembahan ibadah kompak tanggal 6 April 2025 sebesar 108.000. Lalu pengeluarannya tanggal 5 konsumsi ibadah kompak 250.000. Tanggal 7 uang diakonnya kepada yang sakit Bapak Edi Mulyadi 200.000. Tanggal 12 konsumsi kerja bakti 65.000. Beli sikat kawat 50.000. Sekretariatan 50.000. Tanggal 14 konsumsi kerja bakti 132.000. Tanggal 18 konsumsi kerja bakti 50.000. Tanggal 20 pembelian cat untuk mencat tembok benteng gereja 1 juta. Jumlah seluruh pengeluaran 1.797.000. Pemasukan saldo tambahan pemasukan 4.658.000. Jadi saldo bulan April sebesar 2.861.000. Sekian, terima kasih. Ya, baik, itulah tadi dua wanita dari sisi rohani undangan. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke acara yang kedua. Tapi sebelumnya kita akan break dulu ya, Patris. Ya, kita akan break dulu. Tapi sebelum break kita akan doa tutup terlebih dahulu, sekaligus doa makan ya. Kita akan makan dulu ya, Bapak Ibu. Kita sudah kenyangkan dengan rohani, kita kenyangkan dulu perut kita, baru kita nanti lanjut ke sesi yang kedua. Ya, saya minta Bapak Mr. Haris dengan Bapak mohon izin Pak, doa tutup, doa persembahan dan doa makan. Tuhan Yesus sampai baik. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat Tuhan atas penyertaan Tuhan yang telah menyertai dan memberkati jalannya ibadah Komisi Bapak pada sore hari ini. Dan kami banggakan berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh saudara kami. Begitu Tuhan, mampukanlah kami untuk melaksanakan firman Tuhan itu, menyatakannya di dalam kehidupan keseharian kami. Dan selanjutnya kami juga memberkati Tuhan untuk atas Komisi Bapak dan segala rencana dan program-program Tuhan Yesus agar Komisi Bapak menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengingat kami terimaan khususnya di Komisi Bapak itu. Dan dalam ibadah ini kami menyerahkan sebagian kami mohon berkat turun atas persembahan Tuhan kami berikan ini. Berkati persembahan ini dan berkati kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dengan berkat-Mu persembahan ini dapat berguna bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan di dalam rumah gereja Kasulan Pusaka. Dan di akhir ibadah ini kami berdoa juga Tuhan, karena panitia Komisi Bapak memberikan berkat dan pengumuman yang sebentar kami akan terima, berkati kita tuliskan kami Bapak, sehingga mengandung ini menjadi tenaga kekuatan, kesehatan dan kesegaran bagi gereja kami. Terima kasih ya Bapak yang telah berkati kami yang jauh dari sempurna
percaya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa permohonan. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kristen. Ya, silakan Pak Kris.